Mak Eka ya? Ya. Mak Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua. Hari ini kita bertemu kembali. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, perkenalkan, nama saya Irna Maikawati, biasanya saya dipanggil Mem Irna. Alamat saya di Desa Pondoan, RT 3 RW 2. Yang sedang berjalan ke sana atau main ke sana boleh mampir. Kemudian kalian bisa menghubungi saya lewat WA, terutama di jam yang tidak sibuk atau di jam yang normal ya, jangan terlalu malam karena saya sudah istirahat. Anda bisa menghubungi saya di nomor ini di 0821 345 23494. Nah, saat ini saya sebagai guru produktif di kimia analis dengan unit kerjanya di SMK Tunas Harapan Pati. Nah, hari ini kita cek kehadiran dulu. Di daftar ada 20 peserta yang harusnya hadir hari ini. Nah, siapakah yang tidak hadir? Kalau Bu Irna hitung di sini sudah 20, berarti hadir semua ya. Ya, Bu. Ya. Nah, untuk safety induction ketika kita berada di SMK Tunas Harapan Pati adalah yang pertama, kita tidak boleh merokok. Kemudian harus membuang sampah pada tempat sampah sesuai dengan jenis sampah. Kemudian ketika kita memasuki area bengkel, kita harus mematuhi aturan kerja yang ada di bengkel tersebut. Kemudian ketika kita berada di SMK Tunas Harapan Pati, kita harus berjalan di jalur hijau untuk berjalan kaki. Apakah bisa dimengerti? Ya, terima kasih. Nah, ketika kita melihat gambar ini, tolong diperhatikan. Ketika kita melihat gambar ini, kenalkah kalian dengan gambar di atas? Ada yang bisa menjawab? Ya, ya Mbak. Gambar apa Mbak? Gambar bulat sama Erlenmeyer. Gambar bulat dengan Erlenmeyer. Kemudian ketika ada gambar bulat dengan Erlenmeyer itu, kita mau melakukan kegiatan apa ya? Literasi. Iya, betul sekali, bagus sekali jawabannya. Ketika kita melakukan kegiatan literasi, kita membutuhkan larutan apa? Atau larutan yang digunakan untuk literasi itu kita sebutannya apa ya? Larutan standar. Iya, betul. Jadi, untuk melakukan kegiatan literasi terlebih dahulu kita harus membuat larutan standar. Nah, pada pelatihan ini, judul pelatihannya adalah mengenai analisis titrimetri dan gravimetri. Diambil dari unit kompetensinya adalah membuat larutan standar mengikuti prosedur. Dengan elemen kompetensinya melaksanakan kegiatan pembuatan larutan standar. Dengan KUK, pembuatan larutan standar dilaksanakan sesuai dengan prosedur. Sehingga Bu Irna mengambil judul pembelajaran kita hari ini adalah cara membuat larutan standar. Dan tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah setelah selesai mengikuti pembelajaran, peserta kompeten 1. Menjelaskan tentang larutan standar untuk analisis titrimetri dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta kompeten menjelaskan cara membuat larutan standar untuk analisis titrimetri sesuai dengan SOP. Manfaat yang kita peroleh setelah kita mempelajari ini adalah peserta mampu melakukan analisis titrimetri sesuai dengan SOP. Jadi setelah larutan standar itu berhasil dibuat, kita bisa melakukan analisis titrimetri. Nah, apakah larutan standar itu? Kita sekarang sudah mulai masuk ke materi. Silakan bisa disimak juga untuk lembaga informasi yang telah Bu Irna bagikan. Apakah larutan standar itu? Jadi larutan standar ialah suatu larutan yang mengandung konsentrasi yang diketahui
secara tepat dari unsur atau zatnya. Nah, larutan standar itu dia terdiri atas dua jenis, yaitu ada larutan standar primer dan ada larutan standar sekunder. Larutan standar primer ini contohnya ada natrium tetraborat, kemudian ada asam oksalat, di mana larutan standar primer ini adalah dia larutan standar baku yang konsentrasinya sudah diketahui secara pasti, karena baku itu memiliki kemurnian yang tinggi ketika dilarutkan dan volume larutannya diketahui. Sedangkan untuk larutan standar sekunder ini adalah larutan baku yang konsentrasinya tidak diketahui secara pasti karena kemurnian bahannya rendah, sehingga perlu dilakukan standarisasi untuk mengetahui konsentrasi larutan standar sekunder. Nah, seperti yang Bu Ira sebutkan tadi, salah satu contoh dari larutan standar primer adalah yang pertama, di sini ada natrium karbonat, kemudian ada kalium dikroma, kemudian ada natrium tetraborat, kemudian ada natrium oksalat. Sedangkan untuk standar sekundernya, contohnya ada asam klorida, kemudian natrium hidroksida, kalium permanganat, serta natrium tiosulfat. Di mana pada saat kita membuat larutan standar sekunder, kita harus menentukan konsentrasinya dengan menggunakan larutan standar primer. Nah, apakah itu konsentrasi larutan? Dalam membuat larutan standar, kita perlu kenal yang namanya konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan ini kita bisa mengenalnya dengan nama adalah normalitas atau N, yaitu menyatakan jumlah mol ekuivalen zat terlarut dalam setiap volume larutan. Kita bisa menghitungnya dengan rumus bahwa N sama dengan gram per ml kali 1000 dikali per volume, kemudian dikalikan dengan valensi. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Di sini ada contoh soalnya yang bisa kita lihat, silakan diperhatikan, yaitu apabila ada sebanyak 5 gram NaOH ditimbang dan dilarutkan dalam aquades sampai volumenya mencapai 500 ml. Kemudian berapakah normalitas larutan NaOH tersebut jika diketahui ArNA-nya 23, O16 dan H sama dengan 1. Nah, dari sini kita bisa menghitung konsentrasi larutan tersebut dengan menggunakan rumus bahwa N sama dengan gram per ml kali 1000 per V kali valensi. Sehingga dari perhitungan diperoleh bahwa N sama dengan 0,25 N. Kita masukkan masanya 5 gram, MR-nya 40, dikali 1000 dibagi volumenya 500 mili dikali valensinya 1. Dihitung-hitung hasilnya adalah 0,25 N. Nah, setelah kita mengetahui berapa konsentrasi yang larutan yang harus kita buat, bagaimana caranya membuat larutan? Di sini ada langkahnya, kalian bisa perhatikan untuk gambarnya. Yang pertama kita menghitung masanya dulu, berapa massa yang harus ditimbang. Setelah dihitung, langkah berikutnya adalah menimbang. Setelah menimbang, kemudian langkah berikutnya adalah kita melakukan bahan hasil penimbangan. Setelah dilarutkan, kemudian kita memasukkan larutan tersebut ke dalam lampu takar. Nah, kemudian kita menambahkan aquadesnya sampai tanda batas. Kemudian mengeringkan leher labu. Langkah terakhir adalah menghomogenkan. Setelah itu kita sudah mendapatkan larutan standar. Nah, dari sini, dari yang Bu Ira sampaikan, ada yang mau bertanya? Ya? Saya mau bertanya, Bu. Ya. Dalam urutan langkah membuat larutan standar, itu ada urutan-urutan langkahnya.
penerimanya itu boleh dilakukan urut atau boleh dibulat-balik? Nah, terima kasih atas pertanyaannya. Ada yang bisa membantu menjawab pertanyaan dari Mas Novitri? Belum? Nah, jadi karena kita membuat larutan standar, cara membuat larutan standar itu harus sesuai dengan SOP. Sehingga ketika kita membuat larutan standar harus urutannya harus sama atau harus urut, harus sesuai dengan prosedur. Jadi tidak boleh dibolak-balik. Begitu bisa dimengerti? Iya, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Tanya Bu, Ya. bagaimana cara menstandarisasi larutan standar seperti itu? Nah, ada yang mau membantu menjawab? Belum ada. Nah, seperti yang Bu Ira jelaskan tadi di awal, bahwa larutan standar sekunder itu harus distandarisasi dengan menggunakan larutan standar primer. Caranya bagaimana? Caranya dengan melakukan analisis titrimetri. Bagaimana bisa diterima? Ya, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini Bu Irna akan memberikan gambaran bagaimana cara kita membuat larutan melalui video. Mari kita simak video berikut. Nah, jadi di video ini kita membuat larutan standar sesuai dengan prosedur. Yang pertama adalah, jangan lupa ketika kita melakukan praktikum harus menggunakan APD. Jadi K3-nya harus dilaksanakan. Kemudian berikutnya, tentu ketika kita praktikum harus menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Dipersiapkan seperti yang kita pelajari tadi, kita harus menghitung dulu berapa massa bahan yang harus kita timbang dengan rumus bahwa N sama dengan gram per mr kali 1000 per V dikalikan dengan valensi. Nah, setelah kita hitung, kita mengetahui berapa massa yang harus ditimbang. Langkah berikutnya adalah kita melakukan penimbangan. Kita menimbang menggunakan neraca analitik. Kemudian setelah kita melakukan penimbangan, kita melakukan langkah berikutnya, yaitu melarutkan bahan dengan menggunakan aquades. Kita harus memastikan bahwa bahan itu larut dengan sempurna. Setelah bahan itu larut, langkah berikutnya adalah menuang atau memasukkan larutan ke dalam labu takar, seperti yang bisa kalian lihat pada video. Agar tidak ada bahan yang tertinggal, maka dalam beker jangan lupa untuk dilakukan pembilasan. Kemudian di langkah berikutnya adalah kita menambahkan aquades sampai pada batas. Kemudian di langkah seterusnya atau langkah selanjutnya adalah setelah mencapai tanda batas, kemudian leher labu dikeringkan.
Dan langkah terakhir adalah larutan dihomogenkan agar larutan itu bisa larut atau bercampur dengan sempurna. Sampai sini ada yang mau bertanya? Cukup jelas? Bisa dipahami? Bisa Bu. Baik, Bu Ira lanjutkan. Nah, apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah kita mempelajari bahwa larutan standar itu adalah suatu larutan yang mengandung konsentrasi yang konsentrasinya bisa diketahui secara pasti dari zatnya. Kemudian secara urutan SOP, cara membuat larutan standar di sini ada 7 langkah seperti yang kita pelajari tadi, mulai dari menghitung sampai pada menghomogenkan larutan. Nah, kemudian untuk aplikasi, Bu Ira ingin bertanya sama kalian. Kita mencoba Bu Ira ingin tahu seberapa besar pemahaman kalian tentang materi yang Bu Ira sampaikan. Untuk pertanyaan nomor 1, kira-kira apakah yang dinamakan dengan larutan standar? Ada yang bisa menjawab? Ya. Larutan standar adalah larutan awal belum diolah. Ada jawaban yang lain? Ya. Larutan standar adalah larutan yang mengandung konsentrasi yang tidak diketahui secara pasti. Iya, terima kasih jawaban Mas David. Bagus, jawaban Mbak Dini juga bagus. Nah, kemudian untuk nomor 2, sebutkan satu contoh dari larutan standar. Bu, Ya. untuk larutan standar primer itu salah satunya natrium karbonat. Iya. Dan untuk larutan standar sekundernya itu kalium klorida. Oh ya, terima kasih jawaban Mas Nila juga bagus dan tepat. Nah, kemudian untuk pertanyaan nomor 3, kira-kira bagaimana cara membuat larutan standar sesuai dengan SOP? Ada yang mau menjawab? Ada yang bisa menjawab? Kira-kira? Oh, sudah. Ada yang mau menjawab? Tidak ada? Baik, kalau begitu berarti untuk nomor 3 kalian sudah paham. Mari kita lanjutkan. Bu Ira akan memberikan evaluasi. Jadi Bu Ira akan membagikan lembar evaluasi. Silakan dikerjakan. Ya, silakan tuliskan nama peserta dan soalnya silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Bu Ira beri waktu 3 menit. Silakan dijawab. Baik, Bu Ira rasa 3 menit sudah kita lalui. Jawabannya silahkan dikumpulkan kembali. Bu Ira akan koreksi dan akan melihat nilai kalian di evaluasi pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Nah, Bu Ira ada tugas tambahan untuk kalian. Jadi buatlah rangkuman dari berbagai sumber mengenai jenis larutan standar yang lain yang digunakan untuk analisis titrimetri. Jadi analisis titrimetri itu kan ada banyak. Jadi silahkan kalian membuat rangkuman. Kemudian tugas ini dibuat dalam bentuk soft copy. Silahkan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Bu Ira akan menagih tugas tambahan ini di pertemuan kita berikutnya. Bisa dipahami? Baik.
Nah, kita sampai pada penghujung pembelajaran kita hari ini. Silakan dibereskan alat tulisnya, silakan dibereskan mejanya. Jadi ruangan ini kembali dalam kondisi yang bersih. Bu Ira mengucapkan terima kasih atas partisipasi dalam pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.